Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang mulia, alhamdulillah siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan bisa sholat zuhur bersamaan di masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah hari keberapa ini puasa? 23 ya. 23, tinggal 6 hari lagi. Kok suwe temen posone apa kok cepet temen? Sudah mulai ketok riyo nih. Baik, dalam kesempatan ini mari kita teruskan membaca kitab tafsir tentang ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kita sampai pada ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore. Yuriduna wajhahu, mereka hanya menginginkan ridha Allah. Wala ta'tu ainaka anhum, jangan engkau palingkan penglihatanmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang yang menjadikan kamu lupa, hatimu lupa dari zikir kepada kami, kepada Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan dia adalah menyelisihi kebenaran. Ini marilah kita baca ayat ini dengan tafsirnya. Saya ambil di sini tafsir dari tafsir Ibnu Katsir, ya, biar agak lebih jelas ya, penjelasannya ya, di sini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Mereka hanya ingin ridha Allah. Di sini dijelaskan, yakni ma'al ladzina yadhkurunallaha wa yuhallilunahu. Bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, bertahlil kepada Allah, yakni la ilaha illallah, wa yahmadunahu, dan memuji Allah, membaca alhamdulillah, wa yusabbihunahu, menyucikan Allah, memahasucikan Allah, membaca subhanallah, wa yakabbirunahu, bertakbir, Allahu akbar, wa yas'alunaka, mereka meminta kepada, wa yas'alunahu, mereka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bukratan wa asyian, di waktu pagi dan sore. Min ibadillah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah ya. Sawaun kanu fuqara'a, apakah mereka orang-orang fakir, au agniya'a, atau orang-orang kaya, au aqwiya'a, atau orang-orang kuat, au du'afa'a, atau orang-orang yang lemah. Ayat ini diriwayatkan dalam tafsir ini, innaha nazalat fi asyrafi Quraisy ya. Ayat ini turun kepada Nabi tentang para pembesar-pembesar Quraisy. Kejadian yang lain selain yang terjadi di surat Abasa. Di sini ada beberapa orang pembesar Quraisy. Saya baca hadisnya.
Innaha nazalat fi asyrafi Quraisyin hina talabu minan nabi. Orang-orang pembesar Quraisy meminta pada Nabi Muhammad an yajlasa ma'ahum wahdahu, untuk duduk bersama Nabi sendiri, mereka pembesar-pembesar Quraisy, mereka bersama-sama. Wala yujalisahum bi tu'afai ashabihi. Mereka tidak mau duduk bareng dengan sahabat Nabi yang orang-orang lemah, ya. Kabilal seperti sahabat Bilal, wa Ammar dan sahabat Ammar bin Yasir, wa Suhaib, sahabat Suhaib, wa bin Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Mereka orang-orang lemah, orang-orang fakir, ya. Jadi orang-orang Quraisy, Mat, saya ingin duduk sama kamu, ya. Tapi jangan dengan orang mereka itu yang gembel-gembel itu, ya. Buat forum sendiri, kami ini orang-orang besar ini duduk sama kamu. Kita akan nanti diskusi, ya, diskusi kita. Nah, itu permintaan orang Quraisy. Wal yufrid ulaika bimajlisin ala wahdatin, ya. Mereka suruh duduk sendiri, jangan bersama kita. Di hadis lain ada yang mengatakan, Mat, kami kepingin ketemu kamu, tapi saya itu tidak kuat dengan baunya Salman itu loh. Salman baunya nggak enak itu, saya nggak mau sama mereka. Hadis lain ada seperti itu, ya. Pokoknya harus menghina lah, menghina sahabat-sahabat Nabi. Mereka ingin dihormati Nabi Muhammad. Nah, kemudian ayat itu menjadikan Nabi berpikir, nah, karena Nabi, ya, itu gimana ini, sudah punya pikiran ya enak, masa saya mau mengusir mereka? Kalau mereka tidak saya usir, mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mau ketemu saya, nanti nggak jadi diskusi. Begitu Nabi berpikir, langsung turun ayat ini turun, wasbir nafsaka, Muhammad, sabar saja kamu beserta orang-orang yang lemah itu. Jangan turuti kemauan orang-orang Quraisy pembesar itu. Mereka itu hanya menipu kamu, mereka tidak akan beriman, ya. Mereka itu akan ngomong masalah dunia saja, ya. Nah, itu tafsir dari ayat ini. Kemudian berikutnya, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling kepada orang-orang yang dianggap lemah itu karena kamu ingin mendapatkan kehidupan dunia. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan forum kita sekarang, ya, kita enak ngomong dengan tetangga, mungkin dengan orang-orang biasa, kemudian datang orang-orang besar datang ke kita. Bagaimana sikap kita? Kalau kemudian kita menganggap sahabat atau tetangga kita tadi, gak enak wong iki rek, ono tamu gede iki, tak kon nyingkir hae. Nah, berarti hampir sama dengan di ayat ini tadi, ya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian stratifikasi sosial itu menjadikan kita membeda-bedakan orang berdasarkan kelasnya, yang kemudian itu pada hal yang lemah tadi itu menjadikan kita ingat kepada Allah, sedangkan orang-orang yang kaya tadi hanya masalah keduniaan. Ini hati-hati. Ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh berforum dengan orang-orang besar, dengan para penguasa, bukan seperti itu, ya. Konteksnya itu adalah apakah ketika berforum dan mereka kita kemudian lupa Allah, hanya ingin masalah keduniaan saja. Kalau itu yang terjadi memang tidak boleh. Tapi kalau berforum dengan penguasa ada tujuannya. Seperti di sini ada Ustadz Husairi. Ustadz Husairi ini termasuk pengurus MUI Kota Malang. Sering ketemu dengan bupati, ketemu dengan macam-macam. Tapi urusannya bukan karena ingin cari muka dari bupati, tidak. Ya. Urusannya mengingatkan wali kota. Jadi menjadi mitra wali kota. Bagaimana ini ada masalah seperti ini di Kota Malang, ya. Banyak pelacuran di tingkat remaja, di tingkat mahasiswa, ya. Banyak minuman keras, banyak narkoba di mahasiswa. Ini gimana sikapnya wali kota ini? Ini yang memberikan rumusan-rumusan yang mengingatkan adalah orang-orang seperti MUI, ya. Seperti pengurus NU, pengurus Muhammadiyah dan sebagainya.
Jadi ketika mereka berforum dengan para pembesar, para penguasa, tujuannya bukan hanya ingin mencari bagian atau mencari muka, tapi memang ada tujuan yang baik. Itu bukan termasuk dari ayat ini. Memang dalam kehidupan kita sering dihadapkan seperti itu. Maka Nabi pun tidak hanya ini. Yang dalam abasa malah Nabi sampai ditegur sama Allah ya. Yang abasa wa tawalla anja'ahul a'ma itu ya. Itu kan Nabi didatangi oleh seorang buta yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum ya. Abdullah ini memang langganan ketemu Nabi. Beliau cinta Nabi, pokoknya kepingin tiap hari kepingin ketemu Nabi gitu ya. Suatu saat Nabi berpesan, besok saja jangan ke sini ya. Besok ini akan ada orang-orang Quraisy mau negosiasi. Nabi berharap negosiasi itu membuahkan hasil, mereka orang-orang Quraisy itu akan masuk Islam. Orang Quraisy belum datang atau baru datang ya. Kok Abdullah ini datang lagi? Ya, sehingga Nabi kelihatan abasah, kelihatan wajahnya tidak ceria. Dalam hati, ya posisi kanan di kolek teko kok teko ae lah itu. Seperti itu. Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, siapa tahu dia yang menyucikan hatimu. Ya, orang-orang Quraisy itu tidak. Nah. Jadi para jamaah semuanya, artinya mari kita bergaul dengan siapapun. Kita usahakan pergaulan kita, majelis kita berbuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu yang terjadi maka kita akan mendapatkan nazalat alaihimus sakinah, ketentraman dalam hati kita. Wa ghasiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh kerahmatan Allah. Wa hafathumul malaika, akan dilindungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, akan diikutkan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi kalau kita bermajelis, duduk-duduk bersama orang-orang banyak ya, di situ kita berzikir kepada Allah, isinya berzikir, apakah baca tasbih macam-macam, maka di situ ada 4 keuntungan tadi itu ya. Malaikat akan melindungi kita, ketentraman datang kepada hati kita, rahmat Allah mengunjur pada kita, dan kita oleh Allah dijadikan bersama orang-orang yang dekat kepadanya. Semoga ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh membedakan orang hanya karena stratifikasi sosial. Bukan berarti orang yang kita anggap lemah dan rendah itu tidak penting, bahkan mereka mungkin yang mengingatkan kita kepada Allah, sementara yang kita anggap pembesar, kita anggap penguasa, ternyata mereka bahkan menjadikan kita lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.